Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini kami ada di dalam bait-Mu. Kami datang untuk menyembah, meninggikan dan mengagungkan Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, sorak-sorai kami, tepuk tangan kami memuliakan Engkau. Engkau yang menjadi fokus utama kami sore hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih lewat setiap kami Tuhan. Satu persatu tidak ada yang terlewatkan. Dan kami siap untuk diberikan
Haleluya, dari tua dan benua. Amin. Yeay.
kasih Tuhan. Terima kasih. Menuju Kau ini Tuhan. Belajar berserah kepada Kau Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini memberikan satu pujian Tuhan. Untuk pengagungan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau
sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara banyak dari kita yang sore hari ini dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Cek diri kita masing-masing. Kalau satu pernyataan bahwa hanya Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Bahwa tanpa Tuhan, katakan kepada Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami akan berkata kepada Engkau Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai hidup kami tidak akan berjalan Tuhan, kami tidak akan melangkah. Dan itu menjadi kekuatan buat kami dan terus bergantung, berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Buat hari-hari kami Tuhan, buat pekerjaan kami Tuhan, apapun aktivitas kami Tuhan, kami mau menyertakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan rasa terima kasih kepada Tuhan sore hari ini.
atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kepada kami saudari selanjutnya ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Natal dan menyongsong tahun yang baru di 2026. Saya menyadari bahwa kalau di akhir tahun biasanya kita ada yang bersemangat, tapi ada juga yang khawatir ya untuk masuk di tahun yang baru. Tapi kita percaya tadi pujian yang sangat memberkati bahwa Yesus adalah satu-satunya sandaran kita. Amin. Waktu Christmas Carol kemarin saya melihat anak-anak yang ikut itu ya. Anak-anak yang ikut Christmas Carol itu waktu di rumah Bu Okta. Lalu ada generasi di atasnya juga yang waktu itu ikut, yaitu anak-anak TYC. Saya tuh melihat ya, kan bulan ini tuh kita belajar tentang legacy, tentang warisan yang diturunkan. Yang dapat angpau bukan hanya iKids ya, tapi TYC juga dapat angpau. Saya melihat bahwa Christmas Carol itu menjadi legacy yang diberikan, yang diturunkan oleh Living Water. Amin. Walaupun mungkin secara manusia kelihatannya senang dapat angpau ya, tapi saya melihat ada nilai yang luar biasa. Bahwa generasi pertama itu adalah Kak Ningrum. Bapak Ibu mungkin banyak yang tidak tahu bahwa generasi pertama Christmas Carol itu adalah Kak Ningrum, adalah Kak Olga. Dan mereka ada di sana, bahkan ada yang sudah 2 tuh anaknya. Dulu umur berapa Kak Ningrum ikut Christmas Carol? SD, Bapak Ibu ya. Saya tuh merenungkan ya, luar biasa loh, sudah sekian tahun ya Kak Ledi ya. Kak Ningrum itu alumni pertama dan Kak Olga. Dan masih diteruskan sampai anaknya loh saudara. Sampai si Eben kemarin yang ikut. Luar biasa, itu legacy ya, kita sadar atau tidak, kita ingat atau tidak, tapi itu adalah fakta sejarah ya Kak Ledi ya. Dulu kalau kita Christmas Carol itu enggak cuma 4 rumah kayak kemarin, banyak. Kita waktu itu 1 mobil, kita dipinjamkan oleh Rumah Damai, waktu itu 1 bis kecil ya, Mas Dito ya. 1 bis kecil Mas Dito masih langsing. Ya, ada, semua ada buktinya. Mas Dito, Kak Ledi, itu semua masih imut-imut ya Kak ya. Sekarang berwibawa Kak Ledi, sekarang berwibawa. Dulu masih imut-imut semuanya dan itu fakta, itu legacy. Sudah sekian tahun dan itulah warisan yang diberikan oleh Living Water ya, guru-guru iKids kepada anak-anak. Mamahnya tadinya yang Christmas Carol. Dan kemarin anaknya, luar biasa ya. Kemarin tuh anaknya sih, iya ya. Berapa tahun yang lalu mamahnya, kemarin itu anaknya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Haleluya, saya bersyukur kemarin juga di Bandungan, di Elroy, anak-anak TYC kumpul semuanya. Saya lihat satu-satu ya, dulu mereka juga Christmas Carol, dulu mereka juga kecil, sekarang sudah menjadi TYC. Sudah menjadi anak-anak yang sudah bisa menyimpulkan, ya, yang sudah bisa membuat kesaksian hidup. Kak Guntur, Ayah Guntur tanya, melemparkan pertanyaan, ayo dijawab semuanya. Bagus-bagus loh, mereka tulis kebaikan Tuhan sepanjang 2025. Yang paling banyak, yang paling detail dapat hadiah. Semua menulis dan membuat hati saya terenyuh. Sampai Pastor John itu luar biasa ya, pulang-pulang kita sharing. Kan saya yang disuruh milih ya pemenangnya. Terus Pastor John bilang, kalau aku yang disuruh milih, aku gak milih yang kamu. Aku milih yang ini katanya. Ya itu kan selera, saya bilang. Itu kan selera, tak bilang ya. Karena kan Kak Guntur kasih clue-nya adalah yang paling banyak dan paling detil. Aku bilang, iya. Kenapa saya milih yang anak yang satunya, kata Pastor John tuh. Karena saya terenyuh gitu membacanya. Bapak Ibu kita mungkin sering memandang sebelah mata dengan anak kita ya. Mungkin karena dia yang TYC ini kalau di rumah gitu ya kayak
celelean gitu ya. Kayak alah nggak mungkin lah ini apa ya. Tapi waktu mereka ada di komunitas dan gembala mereka Kak Guntur, Kak Friska, Kak Shalom itu meminta sesuatu yang keluar dari hati mereka Bapak Ibu. Mereka kemarin menangis ya, betul loh. Itu ada anak yang paling kecil peserta itu bisa nangis segitu tuh saya tuh luar biasa ya. Bapak Ibu jangan pernah underestimate, jangan pernah mengecilkan, jangan pernah pandang sebelah mata anak-anak yang TYC, anak-anak kita. Karena mereka punya pola pikir yang jauh daripada apa yang bisa kita bayangkan. Luar biasa. Mereka punya passion, mereka punya, kemarin ada salah satu yang bilang walaupun apa yang terjadi dalam hidupku aku tidak akan meninggalkan Yesus. Katanya begitu. Padahal kalau lihat anaknya nyelelek Bapak Ibu. Nyelelek. Tapi kok bisa ngomong gitu ya gitu ya. Jadi ayo kita memberikan legacy kepada anak-anak kita. Minggu ini adalah minggu yang terakhir Bapak Ibu. Legacy milik siapa? Milik siapa legacy itu? Kita akan membaca ayat yang menjadi pelajaran kita sore hari ini. Oke. Yosua 2 ayat 9 dan 10. Berkatalah perempuan itu kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami telah mendengar bagaimana Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu perbuat kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan itu, yakni Sihon dan Og yang kamu tumpas sama sekali. Ini perkataannya Rahab. Perkataannya Rahab waktu ada pengintai yang dia lindungi. Ingat ya Bapak Ibu ya, berapa bulan lalu saya menyampaikan firman Tuhan ini. Nah ayat ini yang akan kita pelajari bersama-sama, legacy itu, warisan itu milik siapa? Apakah hanya milik orang-orang yang berbaju rapi? Yang waktu Natal kemarin berbaju rapi, berbaju bagus, berbaju baru, memakai dasi, memakai baju yang sopan, apakah hanya milik orang-orang seperti itu? Bapak Ibu ya, kita akan belajar yang pertama, legacy itu milik siapa? Nah, legasi itu adalah milik semua orang yang menerimanya. Tidak ada pembatasan, oh legacy atau kita sudah belajar ya, legacy apa tuh Bu Ompin ya, legacy itu adalah iman. Kalau saudara ingat ya, iman dan karakter. Warisan iman dan karakter itu milik siapa saja. Banyak sekali orang yang merasa aku tuh apa layak ya, apa layak, hidupku sudah demikian. Hidupku tuh sudah hancur semikian, masa depanku kayaknya sudah nggak ada. Yang pertama kebenaran yang harus kita terima bahwa legasi itu, syarat untuk kita menerima legasi itu adalah kita terima, titik Bapak Ibu. Tidak memandang kita dari suku apa, tidak memandang kita ini latar belakangnya bagaimana, tidak memandang pendidikan kita, tidak memandang apakah kita ini Kristen dari lahir, itu enggak. Nah siapa Rahab? Kecil-kecil ya tapi masih bisa ya. Rahab yang di awal tadi yang kita baca itu perkataannya Rahab. Ayat yang pertama tadi itu perkataannya Rahab ya. Rahab ini siapa Bapak Ibu? Rahab itu perempuan sundal atau pelacur. Rahab itu seorang pelacur. Ayatnya di Yosua 2 ayat 1 mengatakan Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai yang dia ajak ngobrol waktu di ayat yang pertama tadi ya. Pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Jelas dikatakan Rahab itu perempuan sundal. Dia itu bukan perempuan baik-baik. Ada di antara kita yang seperti Rahab? Tidak ada. Kita semua di sini perempuan baik-baik. Ya, tetapi legacy itu tidak terbatas pada hanya untuk perempuan baik-baik. Rahab ini perempuan sundal, dia pelacur. Ibrani 11 ayat 31 mengatakan karena iman maka Rahab perempuan sundal. Yakobus mengatakan
Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Sundal, dia itu wanita pelacur. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata warisan iman dan karakter itu bukan hanya milik orang-orang yang katanya orang baik-baik, orang suci, ya orang yang rajin beribadah, tidak. Tapi warisan itu juga milik siapapun, tidak dibatasi. Bapak Ibu pernah enggak ya? Saya tuh pernah ya, saya tuh sering mikir gini, Tuhan, ini kok orang ini kok kayaknya susah banget ya. Kayaknya susah banget dia ini menerima keselamatan, menerima warisan. Dia ini susah banget untuk berubah. Karena kayaknya dia ini ndablek banget Tuhan, diomong itu gak bisa-bisa. Apakah mungkin warisan ini juga milik dia? Bapak Ibu pernah gak berpikir begitu ketika ada orang yang ndablek gitu? Susah untuk dirubah, pernah gak? Saya pernah, apalagi kalau kita menggembalakan ya. Kadang ada orang yang datang diomongin, tapi dia itu hanya mau mendengar pembenaran dari apa yang dia lakukan. Kalau kita kasih tahu kebenaran dia nggak mau, dia maunya dapatnya yang pembenaran bahwa dia ini benar, bahwa dia ini nggak salah gitu ya, ndablek gitu loh, dibilangin tuh ndablek. Sampai satu titik saya tuh pernah loh merasa sebenarnya Tuhan nih, ini nih orang yang diselamatkan apa enggak, orang yang Tuhan sayang atau enggak. Saya sering kali mungkin ini enggak karena dia terlalu ndablek. Tapi waktu saya membaca ini Bapak Ibu, saya membaca ini, saya berdua dengan Pastor John kita komit bahwa tidak ada orang yang tidak bisa menerima warisan. Amin. Tidak ada, dia mau sendablek apapun. Rahab ini seorang pelacur. Dia ini seorang wanita sundal, perempuan sundal. Tapi dia juga berhak mendapatkan. Apalagi orang-orang percaya yang ndablek. Apalagi orang-orang percaya yang jatuh dalam dosa. Itu secara pribadi membuat saya selalu berpikir bahwa warisan, legasi iman, kasih Tuhan, keselamatan itu semua orang berhak mendapatkan. Amin. Latar belakang apapun. Enggak hanya orangnya loh saudara, enggak hanya orangnya. Tapi kotanya juga itu. Imamat 18 ayat 25 mengatakan negeri itu telah menjadi najis. Ini negeri tempat si Rahab tinggal. Kota Yeriko itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tuhan itu enak lihat kota Yeriko yang najis. Tapi di dalam kota yang najis itu Tuhan tetap melihat kepada Rahab. Makanya Rahab menjadi pelacur karena itu biasa di kota itu. Itu biasa terjadi di sana. Pelacuran banyak, saudara. Seks bebas itu terjadi di kota Yeriko, najis. Tuhan mengatakan najis kota itu, negeri itu telah menjadi najis. Dia ini bukan orang, si Rahab ini bukan orang yang berhak untuk menerima warisan karena dia ini orang kafir. Orang yang tidak percaya Tuhan, yang menyembah dewa. Yang kehidupannya penuh dengan dosa. Kemarin waktu di Bandungan juga Pastor John menjelaskan kepada anak-anak TYC, kita ini nih orang-orang kafir loh. Kita, saya dan saudara ini orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita ini bukan keturunannya bangsa Israel. Jadi kalau kalian kemarin kita ngobrol, kalau kalian misalnya ada yang ngebully gitu ya, kafir gitu, nggak usah marah. Memang kita ini kafir gitu ya, secara keturunan Yahudi Israel, kita bukan bangsa mereka. Jadi tidak usah tersinggung, tidak usah marah, apalagi anak-anak muda ya, begitu dikata-katain gitu langsung berdarah panas ya. Enggak apa-apa, memang kita ini menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, sama seperti Rahab. Kalau Indonesia ini masih baik, Indonesia ini masih etikanya masih oke lah menurut saya ya. Masih oke, tapi Rahab ini berasal dari kota yang najis. Tetapi dia mendapatkan warisan karena dia ini menerimanya. Ada keterangannya ya di sini ya, ayat yang menjelaskan bahwa Rahab memperoleh legasi karena dia merespon dengan menerimanya.
Haleluya. Yakobus 2 ayat 25 mengatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, latar belakangnya ini ya, si Rahab ini, dia itu mendengar. Kenapa ya Rahab ini kok bisa menjadi percaya kepada Allah, kepada Allahnya Israel. Dia ini pertama kali itu, jadi prosesnya begini Bapak Ibu, dia ini mendengar banyak berita bahwa, ini ayatnya, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas, di langit di atas dan di bumi di bawah. Yang tadi juga yang pertama tadi ya, Rahab ini mendengar bahwa Allahnya Israel itu sudah memberikan kemenangan bagi bangsa Israel untuk memenangkan pertempuran, untuk memenangkan peperangan di banyak-banyak kota. Jadi Rahab ini pertama prosesnya dia menjadi percaya, dia menerima legasi itu adalah karena dia mendengar berita. Dia mendengar berita, lalu dia itu tidak stop pada mendengar saja, tapi dia tuh penasaran ini benar apa enggak ya. Sehingga waktu ada si pengintai itu, ada 2 pengintai itu ya, dia tuh kepo gitu ya. Jadi sebelum kedua pengintai itu tidur, dia tuh naik mendapatkan mereka di soto rumah tuh untuk apa? Pengen dengar lebih banyak dari orang yang bersangkutan langsung, yaitu orang Israel. Dia tuh naik bukan untuk gimana-gimana, tapi dia tuh cari tahu. Dia ngobrol di atas sotoh itu. Sebelum mereka ini tidur, dia cepat-cepat naik untuk dengar langsung. Cerita tentang Allahnya orang Israel itu seperti apa. Dia mau mendengar dari sumbernya langsung. Tadinya dia sudah mendengar berita-berita, tapi waktu ada 2 pengintai ini dia cepat-cepat tidak mau kehilangan waktu. Dia cepat-cepat mau cari tahu benar enggak itu. Apa yang dikatakan orang-orang, apa yang dia dengar. Rahab ini luar biasa. Pertanyaannya buat kita punya enggak spirit seperti Rahab ini? Kita enggak cukup, enggak puas hanya dengar katanya Pastor John di sini. Katanya Pastor Richard di sini, katanya Pastor Philip, Pastor Ismi di sini. Bapak Budiono Ong di sini, Bu Ompin di sini, enggak cukup. Koyogi di sini enggak cukup. Aku harus cari tahu sendiri bagaimana sebetulnya Tuhan itu. Kalau dulu si Rahab ini cari tahu sendiri mau secara langsung, dia naik sebelum orang 2 itu tidur, dia tanya-tanya. Kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya setelah 8, dia tanya-tanya, benar enggak seperti ini? Aku dengar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah kita punya spirit yang seperti ini? Mau tahu benar-benar caranya gimana Bapak Ibu? Caranya bagaimana? Kita baca sendiri di rumah firman Tuhan. Saya senang karena Mas Guntur membantu kita ya. Setiap hari Mas Guntur memberikan renungan untuk setiap jemaat. Kata-katanya mudah dimengerti. Ya, saya senang karena sangat praktis, kata-katanya mudah dimengerti dan sangat menolong. Bapak Ibu kalau bingung boleh pakai itu. Boleh pakai itu karena tidak cukup hanya mendengarkan di sini seminggu sekali, itu enggak cukup. Perlu respon untuk menerima legasi itu. Seperti yang dilakukan oleh Rahab. Ya. Sehingga prosesnya waktu dia dengar, lalu dia mau cari tahu langsung dari sumbernya lewat orang-orang bangsa terpilih ini ya, yang diwakilkan oleh 2 orang pengintai, yaitu bangsa Israel. Lalu akhirnya dia bertindak, dia mendengar, dia cari tahu sendiri secara langsung dan dia bertindak. Apa tindakannya? Dia menyembunyikan 2 orang pengintai. Ada ayat yang mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Tapi enggak bisa sampai di situ saja. Harus ada actionnya. Harus ada apa yang dilakukan. Makanya Rahab itu sampai kepada action. Dia membawa dan menyembunyikan 2 orang pengintai. Bapak Ibu, saya tidak punya formula apa-apa lagi. Saya tidak punya tips apa-apa lagi untuk membuat kita ini menerima legacy dengan tuntas.
dengan tuntas. Kita punya warisan yang banyak, yang besar, yang berlimpah, tapi kalau kita tidak menerima dengan benar, kita tidak menerima secara maksimal warisan itu. Haleluya. Yang kedua adalah legacy itu harus diteruskan. Jadi siapa yang menerima legacy? Legacy itu milik siapa? Yang pertama adalah milik orang yang menerimanya. Nah yang kedua adalah legacy harus diteruskan karena tidak boleh berhenti sampai kepada kita. Harus diteruskan karena legacy itu milik keturunan demi keturunan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah Bapak Ibu, harus. Bukan bolehlah, bukan. Ya, tapi harus. Itu tanggung jawab kita. Jadi enggak hanya kita menerima, tapi kita harus meneruskan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak TYC, kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau kita mungkin seperti saya, anak saya sudah besar, sudah menikah ya. Apakah saya masih punya tanggung jawab? Masih. Ada TYC, ada iKids di tempat ini. Pastor Ismi, ada TYC, ada iKids di tempat ini. Pastor Richard, ada TYC, ada iKids di tempat ini. Itu harus kita teruskan Bapak Ibu. Bukankah kita ini keluarga? Living Water itu keluarga. Jadi tanggung jawab kita. Semuanya untuk meneruskan. Harus loh, ini bukan pilihan, bukan. Bukan pilihan, makanya saya senang sekali kemarin ya kita membawa anak-anak TYC itu ke Bandungan. Kita enjoy di sana, main di sana ya, anak seusia mereka itu baterainya energizer, nggak ada matinya ya, tahan lama. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ada yang lebih penting, yaitu memberikan nilai-nilai kepada mereka. Itu legacy, itu tanggung jawabnya kita seperti Rahab yang Rahab lakukan. Saya senang sekali kemarin ada kakak pembimbingnya dari Bali datang, ya, saudara. Kak pembimbing yang dari Bali yang kasih teladan kepada adik-adiknya ya. Legacy yang diberikan kepada adik-adiknya. Kakak dari Bali itu membuat rancangan ya. Monumen loh di Bali loh, luar biasa. Dan itu dia share di TYC, dia bilang nih loh, tidak ada yang mustahil kalau kalian punya mimpi. Itu legacy Bapak Ibu. Ini, dia meneruskan Salmon, suaminya Rahab, Boas dan Ruth. Pastor John sudah menjelaskan berapa waktu lalu Isai dan Daud. Sampai ke Daud itu legacy dari Rahab. Padahal Rahab ini dari Yeriko, dari kota yang najis dan seorang pelacur. Saya tuh luar biasa ya, bisa melahirkan seorang Daud, Kristus anak Daud, Yusuf pun disebut anak Daud. Dari Abraham sampai Yesus itu ada 42 keturunan ya. Dari Abraham sampai Yesus ya, pastor ya, 42. Kabar baiknya adalah, nggak tahu ini kabar baik atau kabar kurang baik, saya nggak tahu lah ya, tapi saya merasa ini kabar baik. Dan kamu bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak? Karena di antara 42 generasi itu hanya 5 orang wanita yang disebutkan di situ. Hanya 5 orang. Yang lainnya berarti 37 itu pria. Dalam silsilah itu hanya 5 saja wanita kalau Bapak Ibu bisa baca. Makanya Efesus bilang, hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya percaya Rahab punya suami itu, Salmon pasti seorang bapak yang baik, meskipun tidak terlalu banyak disinggung.
Rut, kalau Boas sih banyak disinggungnya ya, luar biasa ya. Isai itu pasti bapak yang baik. Daud itu pasti bapak yang baik. Bukan bapak yang sempurna saudara. Gak ada bapak yang sempurna. Tapi bapak yang baik. Sehingga bisa sampai Daud mereka menurunkan legacy. Bapak-bapak hari ini walaupun saya bukan bapak, tetapi tidak ada pilihan bahwa bapak-bapaklah yang memegang peranan untuk memberikan legacy kepada anak-anak. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan berat hati saya katakan bahwa zaman-zaman ini, khususnya bagi Bapak Ibu yang punya anak ya, Gaby, ya Eben, Sion, ya Gwen, ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Jadi ini tugas siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan tugas kita. Tugas kita semua. Tugas kita semua untuk mewariskan legacy. Jangan hanya berhenti sampai di kita, tapi ayo teruskan kepada anak-anak kita. Baik itu anak jasmani kita maupun anak rohani kita. Mari kita teruskan. 2026 tidak mudah pasti ya. Saya berapa hari ini itu sama Pastor John, itu mengkonseling Pas Sutri. Saya tuh kalau konseling, kalau yang agak berat saya harus makan dulu Bapak Ibu. Supaya enggak vertigo saya. Jadi saya harus makan, Cik Vera, lalu harus ada di tempat yang dingin. Supaya saya tidak vertigo gitu ya. Karena berat betul pasangan Pas Sutri beberapa hari ini. Saya hanya gini mikirnya, kalau papa mamanya seperti ini, lalu legacy apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya? Itu saja yang saya pikirkan. Mereka punya anak, ada yang sudah remaja, ada yang masih kecil. Tadi malam saya ditelepon, Bu tolong ke rumah saya. Tapi saya nggak bisa, karena saya pergi sama Gaby dan Rizal. Saya bilang nggak bisa, malam mau nggak? Dia malam nggak bisa. Saya selalu bilang, pernikahan itu tidak berhenti sampai kita. Tidak berhenti sampai suami dan istri. Tapi ada anak-anak yang kita harus bertanggung jawab memberikan legacy kepada mereka. Rahab aja bisa loh. Kenapa kita tidak bisa yang dari kecil notabene kita ini seorang Kristen? Karena apa? Karena kita tidak punya spirit seperti Rahab yang haus banget. Yang haus setelah dia dengar, terus dia kepoin langsung, kepoin dengan arti positif ya. Kepoin langsung siapa Allah Israel, benar gak seperti itu? Dengan 2 orang pengintai. Akhirnya dia memutuskan benar ini, benar aku menyembunyikan, dia bertindak. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Legacy ini kesimpulannya Bapak Ibu, legacy sudah menjadi milik kita yang telah menerimanya. Namun kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan legacy kepada keturunan kita. Anak-anak kita, darah dan daging kita maupun kepada anak-anak rohani kita. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita pasti bisa. Tanpa menyebutkan nama, ada seorang ibu WA saya, Bu, saya pengen anak saya ini diasuh oleh seorang pendeta, oleh seorang hamba Tuhan, karena saya pengen anak ini nih dapat legacy. Saya tidak mampu memberikan legacy, nilai-nilai supaya anak saya ini menjadi baik. Saya ingin anak saya dirawat, dididik, diasuh oleh seorang hamba Tuhan, karena saya tidak mampu. Saya bilang Bapak Ibu, legacy yang terbaik adalah legacy yang diberikan oleh orang tuanya. Tuhan pasti kasih kemampuan. Tuhan pasti kasih kemampuan. Ya, tidak ada yang sempurna. Hamba Tuhan itu nggak sempurna loh. Kalian nggak hidup bersama hamba Tuhan 24 jam sehari, iya kan? Cuma lihatnya di sini, nggak sempurna juga.
Tapi legasi yang terbaik itu diberikan oleh kamu, orang tua kandungnya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita minta hikmat khususnya sebagai orang tua untuk memberikan legasi kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, saya berdoa Tuhan, Engkau yang memberi hikmat kepada para ayah, kepada setiap bapak. Tidak ada yang sempurna, tapi ingat, saatnya nanti Tuhan akan menuntut itu dari kita. Karena Tuhan bilang haruslah loh, bukan pilihan, haruslah engkau perkatakan, haruslah engkau obrolin waktu kamu di warung makan, waktu kamu ngopi, waktu kamu main Tamiya, waktu kamu mancing, ada yang ketawa. Waktu kamu main sepak bola dengan anakmu, waktu kamu mandiin anakmu, itu harus. Karena itu yang akan nanti ditanya Tuhan. Tuhan gak tanya apapun, gak. Tuhan akan tanya, kamu lakukan gak? Aku sudah bilang harus. Haruslah. Kamu lakukan apa enggak? Hari bapak-bapak, ibu-ibu juga memberikan les terbaik untuk anak kita, memberikan makanan bergizi itu baik. Kemarin kita ngobrol sharing ya sama siapa ya? Kemarin di Bandungan. Kalau anakmu mau ujian toh 1 minggu sebelum ujian itu dikasih jus stroberi. Jam 4 sore. 1 minggu sebelum ujian. Kenapa? Karena jus stroberi itu bagus untuk daya ingat dan konsentrasi. Dan kenapa jam 4 sore? Karena penyerapan nutrisinya itu terbaik terjadi di jam 4 sore. Kita dapat seminar ini dari ahli nutrisi. Jadi sejak saat itu, anak saya waktu itu masih SMA. Sejak saat itu 1 minggu sebelum ujian Kak Lady, saya ke pasar Telogosari beli apa? Borong stroberi. Bagus nggak? Baik, harus begitu. Apapun kita usahakan. Tetapi ingat, Tuhan nggak tanya saya, Pin, kamu sudah kasih jus stroberi belum sama anakmu? Enggak. Dia tanya, kamu sudah didik anakmu belum? Kamu memperkatakan firman gak kepada anakmu? Bukan soal jus stroberi, bukan soal kamu kasih les segala macam, bukan. Itu baik. Tapi kita kadang lupa yang lebih penting, ya. Kita kadang lupa, bahkan ada anak-anak yang luka hatinya. Ada anak-anak yang, saudara, saya itu tahu, itu tangisan dia mensyukuri Tuhan, bersyukur atau kebaikan Tuhan, atau tangisan luka. Itu bisa dibedakan, saudara. Ya, jangan sampai ada anak-anak kita yang menangis bukan karena bersyukur untuk kebaikan Tuhan, tapi karena luka. Karena apa? Karena kita lalai memperkatakan firman. Lalai memberikan doping supaya anak-anak kita itu jadi anak-anak yang kuat. Amin. Kalau ada di antara kita yang aduh, jangan-jangan anakku ini luka ini. Datanglah kepada, kalau ada yang perlu bantuan, datang. Kita punya tim pastoral, ya, ada Pastor Richard, ada Pastor Ismi, Pastor Philip, Pastor Agus, Pastor John, datang. Kalau Anda merasa aku nggak mampu, aku perlu bantuan. Karena aku merasa anakku sudah ada luka. Aku tidak bisa memberikan legacy seperti yang seharusnya. Datang. Ada Kak Guntur di sini, ya. Ada Kak Bayu, ada Kak Shalom yang bisa menolong. Karena kita sungguh-sungguh concern untuk generasi, untuk memberikan legacy bagi mereka semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Karena legacy iman, karakter dengan nilai-nilai kerajaan Allah lebih daripada harta dunia. Lebih dari itu semua, yakinlah Bapak Ibu, percayalah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Katakan kepada Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Rahab itu mendengar, dan Rahab ingin mendengar lebih banyak lagi secara langsung kepada dua orang pengintai yang adalah bangsa Israel. Dari bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu. Tapi dia tidak berhenti, dia berbuat sesuatu menyembunyikan dua pengintai itu. Pujian yang kita naikkan mengatakan lebih dari emas dan perak dan permata. Apakah kita juga mau seperti Rahab? Rahab tidak peduli, sekalipun dia harus mati. Ancaman jiwa bagi dia, karena dia menyembunyikan musuh orang Yeriko. Tapi dia berkata, aku memilih yang paling berharga, bahkan dari nyawaku sendiri, yaitu Allahnya orang Israel, yang sudah membuktikan kebesarannya. Apakah kita rela? Apakah kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari semua, bahkan lebih dari nyawaku sekalipun, Engkau berharga bagiku. Mungkin di sepanjang 2025 ini kita pernah lalai, kita pernah meragukan, kita pernah khawatir, kita pernah salah memilih, kita pernah salah prioritas. Tapi di minggu terakhir ini kita mau berkata kembali kepada Tuhan, Engkau lebih dari segalanya bagiku. Naikkan pujian ini, jangan pedulikan siapapun, hanya Engkau dan Tuhan. Minta Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu anak domba, jamah seluruh kehidupanku. Engkau lebih segalanya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh-Mu.
setia kepadamu. Tuhan, kami mau menerima legacy seperti Rahab menerimanya. Dia pakai telinganya, dia pakai hatinya, dia pakai tangannya Tuhan, untuk menerima dengan total legacy yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami tidak mau berhenti sampai di tangan kami. Kami mau teruskan, estafetkan warisan itu kepada anak-anak kami, kepada anak-anak kandung kami, kepada anak-anak rohani kami Tuhan. Pertama-tama kami mau meneruskannya kepada anak-anak kami yang ada di Living Water. Tuhan, berikan rasa tanggung jawab seperti Rahab yang meneruskan kepada anak-anaknya sampai kepada Daud, sampai kepada Raja Daud, sampai kepada Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Tuhan kami. Rahab meneruskannya. Kami mau mengambil bagian itu, spirit itu di dalam hidup kami Tuhan. Tahun ini Tuhan, menjadi komitmen kami kembali di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini. Kami mau komitmen kami kembali kepada Tuhan. Untuk lebih fokus lagi Tuhan, bertanggung jawab atas warisan yang sudah kami terima. Dan meneruskannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Sungguh kerinduan kami, satu, kami mau bertumbuh bersama-sama. Kami mau berjalan bersama-sama Tuhan. Dengan legacy yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita saat ini, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh baik. Sampai di minggu yang terakhir di tahun 2025, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau sungguh baik. Terima kasih kami bisa ada di rumah Tuhan hari ini. Kami mencari Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan sungguh memelihara kehidupan kami, menjaga hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran yang hidup bagi kami, khususnya kami orang tua yang boleh meninggalkan warisan kepada anak-anak kami Tuhan. Bukan warisan harta, bukan warisan kekayaan. Karena ada yang lebih berharga dari warisan harta kekayaan, yaitu warisan iman dan karakter yang kami berikan kepada anak-anak kami Tuhan. Kami mau bahkan ketika mereka hidup di masa-masa sekarang, di generasi ini Tuhan, yang begitu banyak tantangan, ketika kami bisa meninggalkan warisan iman dan karakter kepada anak-anak kami, maka anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang bisa mengatasi keadaan zaman ini, situasi zaman ini yang ingin menyeret mereka untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami perkatakan untuk setiap orang tua yang ada di tempat ini, siapapun engkau orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, mama, papa, semua yang ada di tempat ini, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan taruh hati seperti hati Boas dan hati Rut, seperti hati Salmon dan Rahab, seperti orang-orang ini Tuhan taruh dalam hati kami, supaya kami benar-benar bisa menurunkan warisan ilahi kepada keturunan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan tidak ada yang miss, tidak ada yang alfa, tidak ada yang lalai dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk meninggalkan warisan ini kepada anak-anak kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah, tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, hanya Engkau yang layak menerima Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama-sama, amin. Nanti sampai Yesus padamu bersandar, janji yang setia sampai selamanya. Yesus padamu percaya, firman yang kekal untuk selamanya. Selamat pulang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.